Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulsum dari di PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori administrasi. Teori-teori administrasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu teori klasik, teori hubungan manusiawi, dan teori perilaku. Selanjutnya yaitu teori kuantitatif, teori sistem, dan teori kontingensi. Yang pertama yaitu teori klasik. Ini terkenal sebagai bapak manajemen atau memberikan prinsip-prinsip dasar yang menerapkan pendekatan ilmiah dalam manajemen dan mengembangkan teknik-teknik untuk mencapai efisien dan keefektifan organisasi. Nah, yang berfungsi bahwa manusia harus diperlakukan seperti mesin. Nah, di sini yang menurut Fayol atau bapak teori ilmiah, Fayol juga memberikan pedoman terhadap manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, dan pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu menurut Bapak Max Weber, yaitu Bapak birokrasi. Nah, menurut beliau adalah organisasi yang rasional, dingin, dan terkontrol. Inilah organisasi yang terbaik yang dibuat oleh manusia, karena Weber ini menjamin bahwa organisasi ini birokrasi yang tertata baik, semua fungsi yang dapat berjalan lancar sebagai fungsi kontrol. Selanjutnya yaitu teori hubungan manusiawi. Yang pertama yaitu di sini Munsterberg ya. Ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menerima pekerjaan yang terbaik, yang kedua yaitu menciptakan pekerjaan yang baik, dan yang ketiga penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja. Nah, yang ketiga yaitu teori perilaku. Di sini perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama rasional. Model rasional ini memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsi bersifat rasional dan mempunyai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Itu yang rasional. Nah, yang kedua yaitu sosiologis. Sosiologis ini lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Yang ketiga yaitu pengembangan hubungan manusiawi. Model ini pengembangan hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi. Nah, di sini agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu teori kuantitatif. Pendekatan manajemen ilmiah dipakai dalam banyak kegiatan, seperti yaitu penganggaran modal, manajemen produksi, penjadwalan, dan pengembangan strategi. Langkah-langkah yang dalam manajemen ilmiah yaitu antara lain yang pertama perumusan masalah, yang kedua yaitu
penyusunan suatu model matematis, dan yang ketiga yaitu penyelesaian model, dan yang keempat pengujian model, yang kelima yaitu penetapan pengawasan atas hasil dan pelaksanaan atau disebut dengan implementasi. Yang selanjutnya yaitu teori sistem. Nah, teori sistem ini adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan secara bersama-sama. Nah, diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Contohnya ya seperti sistem, unsur-unsur, dan tujuan utama. Sistem itu adalah tubuh manusia, dan unsur-unsur yaitu organ-organ kerangka manusia, dan tujuan utama yaitu homotatif atau selaras, seperti itu. Nah, di sini juga sistem adalah klub sosial. Nah, unsur-unsurnya yaitu anggota. Nah, dan tujuan utamanya yaitu rekreasi. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ini teori kontingensi. Nah, teori ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen terdahulu pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Situasi dan kondisi ini menjadi acuan bagi manajer untuk menerapkan seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, manajer ini dituntut ahli dan peka terhadap permasalahan di tingkat bawahan dan berusaha mencari jalan yang terbaik terhadap pemecahan masalah, serta menyusun langkah strategis dalam mencapai tujuan. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.